Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli dengan NIM 23OSP068. Di sini saya akan mempresentasikan MIT dengan matkul atau mata kuliah mesin listrik dan dosen yang mengajarinya ialah Pak Taufik. Nah, pertama-tama di sini soal pertama itu pembagian mesin listrik. Pembagian mesin listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Mesin listrik dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu yang pertama motor listrik, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua itu ada generator listrik, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah transformator, mengubah tegangan listrik tanpa mengubah daya totalnya. Selanjutnya, soal nomor 2, definisi generator listrik. Generator listrik adalah perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gerakan mekanik dan rotor, kumparan atau magnet menghasilkan arus listrik di dalam kumparan stator. Ketiga, prinsip kerja generator DC. Generator DC bekerja dengan cara berikut. Pertama, kumparan menghantar di putaran di dalam medan magnet. Kemudian, menurut hukum Faraday, perubahan fluks magnet di dalam kumparan akan menghasilkan gaya gerak listrik atau biasa disebut GGL. Dan yang terakhir ada komutator atau pengatur arus, memastikan bahwa arus yang dihasilkan tetap searah atau DC. Selanjutnya soal nomor 4, pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Pengertian elektromagnetik adalah fenomena di mana arus listrik dan kawat penghantar menciptakan medan magnet, dan eksitasi adalah proses pemberian arus listrik ke lilitan medan generator untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk operasi generator atau motor. Selanjutnya nomor 5, penentuan kutub utara dan selatan pada magnet. Kutub magnet dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu ada kompas magnetik. Kutub utara jarum kompas akan selalu mengarah ke kutub selatan magnet. Dan kedua itu ada aturan tangan kanan untuk menghantar berarus. Jika ibu jari menunjukkan arah arus, maka arah genggaman tangan menunjukkan arah medan magnet. Soal nomor 6, perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Perbedaannya ada kutub luar, bagian dari magnet yang lebih aktif dalam menarik atau menolak benda magnetis. Dan kutub dalam, bagian dalam magnet yang memiliki pengaruh lebih kecil terhadap objek luar. Selanjutnya soal nomor 7, hubungan besaran pada magnet. Beberapa besaran utama yang berhubungan dalam magnetis, medan magnet B, seberapa kuat medan magnet yang dihasilkan. Gaya magnet atau F dipengaruhi oleh medan magnet dan arus listrik yang mengalir. Dan yang terakhir ada induksi magnetik, mengikuti hukum Biot-Savart dan hukum Faraday yang menjelaskan hubungan antara arus medan magnet dan tegangan induksi. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari 7 pokok pembahasan yang telah saya bacakan atau jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pertama, mesin listrik dari motor listrik, generator listrik, dan transformator yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam konversi energi listrik dan mekanik. Dan yang kedua itu ada generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang ketiga, prinsip kerja generator DC bergantung pada perubahan fluks magnetik dalam kumparan yang menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL sesuai dengan hukum Faraday. Yang keempat, elektromagnetik adalah hubungan antara listrik dan magnet, di mana arus listrik dapat menciptakan medan magnet, sedangkan eksitasi adalah proses pemberian arus listrik untuk membangkitkan medan magnet pada mesin listrik. Yang kelima, kutub utara dan selatan magnet dapat ditentukan menggunakan kompas magnetik atau aturan tangan kanan pada kawat berarus. Yang keenam, perbedaan kutub luar dan kutub dalam berkaitan dengan interaksi medan magnet di bagian luar dan dalam suatu sistem magnet. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada hubungan besaran pada magnet menunjukkan bahwa medan magnet, gaya magnet, dan induksi magnetik saling berpengaruh dalam mengikuti hukum-hukum fisika seperti hukum Biot-Savart dan hukum Faraday. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih memahami cara kerja mesin listrik serta penerapan elektromagnetik dalam berbagai teknologi modern. Baik, itu saja dari presentasi saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.